Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Tria Azmina Azri Saragi dengan NIM 230320016. Nah, yang dimana ini adalah video pembelajaran ke-11 mengenai identifikasi stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai identifikasi stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. Tenang saja, videonya berdurasi 1 jam, tapi bahan materinya mudah dicerna, gampang, dan tentunya kita akan dengan pembahasan yang santai. Nah, teman-teman, untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai identifikasi stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. Jadi, yang dimana stakeholder ini kan merupakan individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh suatu kebijakan, program, maupun kegiatan dalam sektor agribisnis. Nah, dalam kegiatan advokasi, stakeholder ini menjadi pihak yang sangat penting karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan, sumber daya, maupun pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi, identifikasi stakeholder itu merupakan langkah awal dalam menyusun strategi advokasi. Di melalui proses ini, kita dapat mengetahui siapa saja pihak yang harus diajak bekerja sama, siapa yang berpotensi memberikan dukungan, serta siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi dengan demikian, kegiatan advokasi dapat berjalan lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Teman-teman, dalam agribisnis, stakeholder tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan petani, koperasi, perusahaan, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sebagai konsumen. Jadi, semua pihak itu memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Mengapa identifikasi stakeholder itu penting? Karena beberapa alasan penting ini mengidentifikasi stakeholder sebelum melakukan advokasi antara lain, kayak menentukan pihak yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan, mempermudah penyusunan strategi komunikasi, lalu menghindari konflik kepentingan antara pihak, membangun kerjasama yang lebih efektif, dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Jadi, identifikasi stakeholder merupakan fondasi dalam kegiatan advokasi. Dengan mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana perannya. Jadi, proses penyampaian aspirasi akan menjadi lebih efektif, serta mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, stakeholder pemerintah dalam agribisnis. Jadi, pemerintah kan merupakan stakeholder utama dalam sektor agribisnis karena memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi hampir seluruh kegiatan agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pemasaran, hingga ekspor hasil pertanian itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam kegiatan advokasi, pemerintah menjadi salah satu pihak yang saling sering jadi tujuan penyampaian aspirasi. Jadi teman-teman, melalui pemerintah berbagai program subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, pembangunan irigasi, pelatihan pertanian, hingga perlindungan harga hasil panen dapat diwujudkan. Jadi oleh karena itu, hubungan yang baik antara petani dan pemerintah sangat diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, peran pemerintah dalam agribisnis. Jadi, pemerintah memiliki beberapa peran penting, di antaranya itu menyusun kebijakan dan peraturan di bidang pertanian, terus menyediakan anggaran pembangunan sektor pertanian, memberikan bantuan kepada petani melalui berbagai program, lalu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Contohnya gini,
Misalnya ketika petani mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi kelompok tani ini dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait agar distribusi pupuk diperbaiki sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. Jadi kesimpulannya gini loh, pemerintah kan merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan arah pembangunan sektor agribisnis. Jadi oleh karena itu, setiap kegiatan advokasi harusnya itu mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah agar aspirasi masyarakat itu dapat ditindaklanjutin. Nah, selanjutnya dalam sektor agribisnis terdapat beberapa kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan pertanian. Nah, masing-masing kementerian ini memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya, sehingga kerjasama antar instansi sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Biasanya, pertama itu ada Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab menyusun kebijakan mengenai produksi pertanian, peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, penyuluhan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Jadi instansi ini menjadi mitra utama petani dalam berbagai program pembangunan pertanian. Lalu yang kedua ada Kementerian Perdagangan. Jadi, Kementerian Perdagangan ini berperan dalam mengatur perdagangan hasil pertanian. Dia menjaga stabilitas harga dan mengelola ekspor-impor komoditas, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian Indonesia. Itu teman-teman. Lalu ada Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan ini dialah yang mengelola anggaran negara yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian, kayak tadi pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian, biaya usaha tani, serta berbagai insentif lainnya. Karena kan ada banyak dan gak cuma itu gitu. Lalu selanjutnya itu ada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Jadi kementerian ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan pertanian dan pelestarian lingkungan, termasuklah pengelolaan lahan, konservasi hutan, serta pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas pertanian. Lalu ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM ini kan berperan dalam mengembangkan koperasi pertanian dan usaha mikro kecil serta menengah agar petani ini memiliki kelembagaan ekonomi yang lebih kuat dan mampu meningkatkan daya saing produk pertanian. Jadi kesimpulannya gini, meskipun tugasnya itu berbeda-beda, jadi seluruh kementerian tersebut itu saling mendukung dalam pembangunan sektor agribisnis. Itu oleh karena itu, kegiatan advokasi seringkali melibatkan lebih dari satu kementerian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, peran pemerintah daerah dan Bappenas. Selain kementerian, terdapat lembaga pemerintah lain yang memiliki peran penting dalam pembangunan sektor agribisnis. Itulah tadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan pemerintah daerah. Jadi keduanya ini berperan dalam menyusun rencana pembangunan serta pelaksanaan berbagai program pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, Bappenas ini bertugas menyusun rencana pembangunan nasional, termasuklah pembangunan sektor pertanian. Jadi lembaga ini merumuskan arah kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, sehingga program pembangunan pertanian dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Lalu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi mereka ini bertanggung jawab dalam melaksanakan program pertanian daerah seperti pembangunan irigasi, penyediaan pembangunan pertanian, bantuan benih, hingga pemberdayaan kelompok tani. Jadi karena pemerintah daerah ini lebih memahami kondisi wilayahnya,
Jadi mereka dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat. Jadi oleh sebab itu, sebagian besar kegiatan advokasi agribisnis dilakukan kepada pemerintah daerah sebelum diturunkan ke pemerintah pusat apabila itu diperlukan. Contohnya gini lah, misalnya kan, sebuah desa ini mengalami kerusakan saluran irigasi yang menyebabkan sawah kekurangan air. Nah, kelompok tani ini menyampaikan usulan kepada pemerintah kabupaten melalui dinas pertanian. Jadi setelah dilakukan survei lapangan, pemerintah daerah ini mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut sehingga kebutuhan air petani kembali terpenuhi. Nah, pemerintah daerah dan Bappenas kan memiliki peran yang sangat melengkapi. Bappenas itu berfokus pada perencanaan pembangunan secara nasional, sedangkan pemerintah daerah itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program di lapangannya. Jadi keduanya itu menjadi stakeholder yang perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan advokasi agribisnis. Nah, organisasi pertanian merupakan wadah yang dibentuk oleh petani untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas, memperjuangkan kepentingan bersama, serta memperkuat posisi mereka dalam sektor agribisnis. Jadi, organisasi ini dapat berupa kelompok tani, atau potan, gabungan kelompok tani, potan, koperasi tani, maupun asosiasi petani berdasarkan jenis komoditas tertentu. Nah, dalam kegiatan advokasi, organisasi petani ini menjadi stakeholder yang sangat penting karena berperan sebagai perwakilan suara petani dalam menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah maupun pihak terkait lainnya yang berkepentingan dibandingkan menyampaikan keluhan secara individu. Jadi aspirasi yang disampaikan melalui organisasi biasanya lebih mudah diterima karena mewakili kepentingan banyak orang dan didukung oleh data yang lebih lengkap. Jadi selain itu, organisasi petani juga memudahkan koordinasi antara anggota sehingga setiap permasalahan yang dihadapi itu dapat dibahas dan dicari solusinya secara bersama-sama. Lalu, keberadaan organisasi petani juga membantu meningkatkan kemampuan anggota melalui berbagai kegiatan kayak pelatihan, penyuluhan, hingga kerjasama dengan lembaga terkait lainnya. Jadi dengan demikian, organisasi petani tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih baik gitu. Nah, peran organisasi petani. Organisasi petani ini memiliki beberapa peran, itu menjadi wadah komunikasi antar petani, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, membantu pelaksanaan program pemerintah, menjadi tempat berbagi pengalaman dan solusi, dan meningkatkan posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian. Jadi selain peran tersebut, organisasi petani juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai informasi mengenai program pertanian, bantuan maupun teknologi terbaru dapat disampaikan dengan lebih cepat. Jadi organisasi yang aktif juga mampu membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder sehingga peluang memperoleh dukungan itu menjadi lebih besar. Contohnya gini, misal sebuah gaboktan ini mengetahui bahwa distribusi pupuk bersubsidi di wilayah sering mengalami keterlambatan. Setelah mengumpulkan data dari seluruh anggota mengenai jumlah kebutuhan pupuk dan dampak keterlambatan tersebut, Gapoktan menyusun laporan resmi yang kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian. Jadi, berdasarkan laporan tersebut, pemerintah ini melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk, sehingga penyaluran pada musim tanam berikutnya menjadi lebih tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi, kesimpulannya itu gini, organisasi petani kan merupakan stakeholder utama dalam advokasi agribisnis, karena menjadi representasi kepentingan petani kan. Jadi, semakin kuat organisasi yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang petani memperoleh perhatian, dukungan, serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. Nah, media massa merupakan sarana komunikasi yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam skala yang luas kan. Jadi, media massa ini dapat berupa surat kabar, televisi, radio, portal berita online, maupun media digital. Dalam kegiatan advokasi agribisnis,
Media memiliki peran penting untuk memperkenalkan berbagai permasalahan yang dihadapi petani kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi melalui pemberitaan yang objektif dan berdasarkan fakta, media dapat membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sektor pertanian. Nah, selain itu, media juga mampu mendorong pemerintah agar lebih cepat memberikan respon terhadap berbagai persoalan yang sering terjadi. Jadi informasi yang dipublikasi media seringkali menjadi perhatian publik, sehingga mampu membentuk opini masyarakat dan mempercepat proses pengambilan kebijakan. Karena jangkauannya itu sangat luas, media juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya sektor pertanian, tantangan yang dihadapi petani, serta berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Peran media massa. Jadi media massa ini memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan advokasi. Antara lain kayak menyebarkan informasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu pertanian, membentuk opini masyarakat berdasarkan fakta, menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, media juga harus menjaga prinsip jurnalistik dengan menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, informasi yang tidak akurat justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Jadi contohnya gini, kayak sebagai contoh media lokal memberitakan kondisi petani cabai yang mengalami kerugian akibat harga jual yang sangat rendah pada saat panen raya. Nah, jadi berita tersebut itu mendapatkan perhatian banyak masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dilakukanlah pertemuan antara petani, dinas pertanian, dan pelaku usaha untuk mencari solusi agar harga kembali stabil. Jadi, pemberitaan yang luas juga mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi petani, sehingga beberapa pelaku usaha mulai membeli hasil panen secara langsung dari petani. Jadi, media massa ini kan merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh besar dalam bentuk opini publik dan memperluas penyebaran informasi. Nah, oleh karena itu, hubungan yang baik antara organisasi petani dan media massa itu sangat penting agar informasi yang disampaikan akurat, dipercaya masyarakat, dan mampu mendorong perubahan kebijakan. Akademisi dan lembaga penelitian. Nah, akademisi dan lembaga penelitian itu merupakan stakeholder yang berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi pihak ini meliputi dosen, penelitian, perguruan tinggi maupun lembaga riset yang bergerak di bidang pertanian. Dalam advokasi agribisnis, data dan hasil penelitian ini sangat penting karena dapat memperkuat argumen yang disampaikan kepada pemerintah. Kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah umumnya lebih mudah diterima dibandingkan hanya berdasarkan pendapat atau pengalaman. Nah, selain itu, hasil penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan, sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Akademisi juga berperan sebagai penghubung antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan praktik pertanian di lapangan. Jadi, berbagai inovasi yang dihasilkan dari penelitian dapat diterapkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani gitu. Peran akademisi dalam advokasi agribisnis itu kayak melakukan penelitian mengenai permasalahan pertanian, memberikan rekomendasi berdasarkan data ilmiah, menjadi narasumber atau ahli dalam kegiatan advokasi, memberikan pelatihan kepada petani dan mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian. Jadi melalui penelitian, akademisi juga itu dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi petani, kayak pengendalian hama, peningkatan kualitas tanah maupun strategi pemasaran hasil pertanian. Misalnya gini, Universitas Maluku Saleh ini melakukan penelitian mengenai penyebab rendahnya produksi padi di daerah Relat. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masalah utama berasal dari sistem irigasi yang kurang baik dan rendahnya kualitas benih yang digunakan. Jadi data tersebut kemudian digunakan oleh kelompok tani sebagai dasar dalam pengajuan usulan pembangunan irigasi serta program bantuan benih kepada pemerintah daerah.
Nah, jadi kesimpulannya, akademisi dan lembaga penelitian ini memiliki peran penting dalam memperkuat kegiatan advokasi. Nah, melalui penyediaan data, penelitian, dan rekomendasi ilmiah, dukungan dari akademisi ini membuat usulan yang diajukan lebih efektif, lebih kuat, dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, NGO, perusahaan swasta, dan BUMN. Jadi selain pemerintah, organisasi petani, media, dan akademisi ini terdapat stakeholder lain yang juga berperan dalam pembangunan agribisnis, yaitu organisasi non-pemerintah atau NGO. Jadi ada juga perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN. Ketiga pihak ini saling terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendampingan petani, hingga pengembangan usaha agribisnis. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, ketiganya dapat menjadi mitra yang strategis dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi apabila bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Jadi kolaborasi tersebut itu mampu memperluas akses petani terhadap pelatihan, teknologi, modal usaha, hingga peluang pemasaran yang lebih baik. Nah, NGO atau lembaga swadaya masyarakat biasanya berperan dalam pendampingan petani dalam kegiatan advokasi, memberikan pendidikan dan pelatihan, membantu penyusunan kebijakan berbasis masyarakat, mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Jadi NGO sering menjadi pendamping bagi kelompok tani, terutama dalam memperjuangkan hak-hak petani serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara efektif. Nah, peran perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui kayak penyediaan sarana produksi pertanian, kemitraan pemasaran hasil panen, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pengembangan teknologi pertanian. Nah, kemitraan yang baik antara petani dan perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memberikan kepastian dalam pemasaran hasil panen. Jadi peran BUMN juga memiliki ambil andil dalam mendukung sektor pertanian. Misalnya kayak penyaluran pupuk bersubsidi, penyediaan pembiayaan usaha, pengadaan benih dan alat pertanian, hingga program pemberdayaan masyarakat. Jadi keberadaan BUMN ini membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh kayak perusahaan perkebunan, katakanlah PTPN apa ya bilang, Hervinta gitu, bilang Hervinta. Jadi perusahaan PT Hervinta ini bekerja sama dengan kelompok tani melalui program CSR untuk memberikan pelatihan budidaya sawit dan bantuan bibit unggul. Sementara itu, NGO memberikan pendampingan mengenai manajemen kelompok tani dan penyusunan proposal bantuan. Jadi di sisi lain, BUMN ini menjadikan akses pembiayaan bagi petani untuk mengembangkan usahanya. Kolaborasi ketiga pihak tersebut itu mampu meningkatkan produktivitas kualitas hasil panen, sekaligus kesejahteraan petani.
Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, NGO, perusahaan swasta, dan BUMN merupakan stakeholder pendukung. Merupakan stakeholder pendukung yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan agribisnis. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik antara stakeholder, berbagai program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Membangun koalisi advokasi. Jadi, koalisi advokasi ini merupakan bentuk kerjasama antara berbagai individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam memperjuangkan suatu isu ataupun kebijakan. Jadi kalau di bidang agribisnis, koalisi dibentuk agar berbagai stakeholder dapat bekerja sama dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani maupun usaha pertanian. Jadi koalisi advokasi biasanya melibatkan pemerintah, kelompok tani, koperasi, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah, hingga perusahaan swasta. Jadi setiap stakeholder ini memiliki peran, kemampuan, dan sumber daya yang berbeda-beda. Sehingga apabila seluruh pihak bekerja sama, maka peluang keberhasilan advokasi ini akan menjadi lebih besar dibandingkan apabila dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun individu. Mengapa sih koalisi perlu dibangun? Jadi, koalisi dibangun bukan hanya untuk memperbanyak jumlah anggota, tetapi juga untuk menyatukan kekuatan yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan, akademisi memiliki data, hasil panen, hasil penelitian. Jadi media ini mampu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan kelompok tani mengetahui kondisi nyata di lapangan. Jadi apabila seluruh kemampuan tersebut digabungkan, maka proses advokasi akan menjadi lebih kuat dan lebih terarah. Jadi tujuan membangun koalisi adalah beberapa tujuan utama pembentukan koalisi advokasi. Pertama itu menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama, lalu memperkuat posisi dalam memperjuangkan suatu kebijakan, menggabungkan sumber daya, informasi, pengalaman dari setiap anggota, lalu memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, dan mengurangi terjadinya konflik antar stakeholder, juga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Ini contohnya gini, petani kopi di daerah Takengon ingin meningkatkan harga jual hasil panennya yang terus menurun. Jadi mereka kemudian membentuk koalisi bersama koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan perusahaan pengelolaan kopi. Akademisi ini melakukan penelitian mengenai kualitas kopi, lalu pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan alat pasca panen. Gitu. Jadi koperasi ini membantu pengumpulan hasil panen, sedangkan perusahaan dia membuka peluang kerjasama pemasaran. Jadi berkat kerjasama tersebut, kualitas kopi meningkat dan panen memperoleh harga jual yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tuh. Jadi koalisi advokasi ini merupakan strategi yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena koalisi advokasi ini mampu menyatukan berbagai stakeholder yang memiliki sumber daya dan kemampuan berbeda. Jadi melalui kerjasama yang baik, permasalahan agribisnis dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Itu teman-teman.
Adapun langkah-langkah membangun koalisi itu tidak dapat dilakukan secara spontan, tapi memerlukan proses yang terencana agar seluruh anggota memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Jadi setiap tahap itu harus dilakukan dengan baik agar kerjasama yang terbentuk dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan yang diharapkan. Jadi koalisi yang dibentuk tanpa perencanaan seringkali mengalami kendala kayak kurangnya koordinasi, lalu pembagian tugas yang tidak jelas, hingga pembedaan kepentingan antar anggota. Jadi karena itu setiap langkah dalam pembentukan koalisi perlu dilakukan secara sistematis. Nah, di sini ada tahapan membangun koalisi. Itu ada mengidentifikasi masalah. Jadi ditentukanlah permasalahan yang mau diselesaikan. Jadi masalahnya ini harus benar-benar nyata dan dilakukan oleh masyarakat. Nah, didukung oleh data yang akurat. Jadi semua masyarakat, maksudnya semua anggota yang memiliki pemahaman yang sama mengenai isu yang akan diadvokasi. Lalu mengidentifikasi stakeholder. Jadi setelah masa ditentukan, langkah selanjutnya itu mengidentifikasi stakeholder yang memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi tidak semua stakeholder harus dilibatkan, tapi dipilih berdasarkan tingkat pengaruh, kepentingan, dan kemampuan mereka dalam menyatukan penyelesaian masalah. Lalu menentukan tujuan bersama. Jadi seluruh anggota harus menyepakati tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut juga itu harus jelas, realistis, dan dapat diukur, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan tetap memiliki arah yang sama. Dan menyusun strategi juga rencana kerja, kayak melakukan audiensi dengan pemerintah, kampanye media sosial, seminar, maupun penyusunan petisi. Lalu selanjutnya itu adalah melaksanakan kegiatan. Jadi seluruh program yang telah direncanakan oleh seluruh anggota itu harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan tetap menjaga koordinasi selama proses berlangsung. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Jadi ketika kegiatan selesai, dilakukanlah evaluasi untuk mengetahui apakah tujuannya telah tercapai atau masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Nah, jadi hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi berikutnya. Sebagai contoh, jadi beberapa kelompok tani ini ingin memperjuangkan pembangunan lumbung desa karena sering mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Jadi mereka dahulu mengumpulkan data mengenai luas lahan yang terdampak, kemudian mengajak pemerintah desa, dinas pertanian, akademisi, dan NGO untuk membentuk koalisi. Nah, setelah menyusun rencana kerja, mereka melakukan audiensi kepada pemerintah dengan membawa data mendukung. Hasilnya, pemerintah memasukkan pembangunan embung ke dalam program prioritas daerah. Jadi kesimpulannya, koalisi yang dibangun melalui tahapan yang terencana akan memiliki arah kerja yang lebih jelas, koordinasi yang lebih baik, dan peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan koalisi yang dibentuk tanpa perencanaan. Lalu, komunikasi dalam koalisi advokasi. Nah, kan komunikasi ini kan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan suatu koalisi. Jadi tanpa komunikasi yang baik, setiap anggota akan sulit memahami tujuan yang bersama. Berbagai informasi maupun menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul selama proses advokasi. Komunikasi yang efektif tidak hanya berarti menyampaikan informasi, tapi juga mendengarkan pendapat anggota lain, menghargai perbedaan, serta membangun rasa saling percaya. Jadi dengan komunikasi yang terbuka,
Setiap stakeholder dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahlian, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Prinsip dalam koalisi advokasi, komunikasi dapat dilakukan melalui rapat rutin, diskusi kelompok, surat resmi, media sosial, maupun aplikasi komunikasi digital agar koordinasi tetap berjalan dengan baik. Jadi beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam komunikasi koalisi itu ada kayak penyampaian informasi secara jujur dan terbuka, mendengarkan pendapat seluruh anggota, menghargai setiap perbedaan pandangan, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menjaga komitmen terhadap tujuan bersama, dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi. Jadi komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, sehingga setiap anggota ini merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan advokasi. Contohnya gini, dalam sebuah koalisi terdapat perbedaan pendapat mengenai strategi kampanye. Jadi, sebagian anggota mengusulkan penggunaan media sosial, sedangkan anggota lain lebih memilih mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat. Jadi setelah dilakukanlah diskusi musyawarah, akhirnya diputuskan bahwa kedua strategi digunakan secara bersamaan. Jadi media sosial ini dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas, sedangkan pertemuan langsung dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Nah, keputusan tersebut membuat kegiatan advokasi menjadi lebih efektif. Jadi kesimpulannya, komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai itu merupakan kunci keberhasilan koalisi. Semakin baik komunikasi yang dibangun, semakin mudah pula anggota bekerja sama dalam mencapai tujuan advokasi. Nah, dalam sebuah koalisi advokasi, setiap stakeholder ini memiliki kemampuan, kewenangan, pengalaman, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, pembagian peran yang jelas sangat diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Jadi pembagian tugas dibuat setiap anggota lebih fokus menjalankan tanggung jawabnya. Jadi dengan demikian seluruh kegiatan dapat diselesaikan secara lebih efisien dan tujuan advokasi lebih mudah tercapai. Lalu ada contoh pembagian peran dalam koalisi advokasi agribisnis. Pertama, kelompok tani ini mengumpulkan data, menyampaikan kondisi lapangan, dan menjadi perwakilan masyarakat. Yang kedua ada pemerintah, menyusun serta melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Lalu akademisi, di mana memberikan hasil penelitian, analisis, dan rekomendasi ilmiah. Lalu media massa, ini menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan NGO ini melakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. NGO ini perusahaan non swasta. Nah, perusahaan swasta mendukung melalui kemitraan usaha, teknologi, maupun program CSR yang dilakukan gitu. Lalu, contoh dalam program pengembangan hortikultura, kelompok tani ini bertugas melakukan pendataan lahan dan kebutuhan petani. Di akademisi ini memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya yang lebih efisien. Pemerintah menyediakan bantuan benih dan alat pertanian. Media massa mempublikasi kegiatan agar dikenal masyarakat. Sedangkan perusahaan swasta membantu pemasaran hasil panen melalui kerjasama bisnis. Karena setiap pihak menjalankan tugasnya dengan baik, program tersebut berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Jadi kesimpulannya, pembagian peran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan koalisi advokasi. Jadi ketika setiap stakeholder memahami tugas dan tanggung jawabnya, kerjasama akan berjalan lebih terarah dan koordinasi lebih mudah dan tujuannya bersama akan
dapat dicapai secara lebih efektif. Lalu analisis stakeholder dalam advokasi agribisnis. Jadi, analisis stakeholder ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan suatu program kebijakan maupun permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam kegiatan advokasi agribisnis, analisis stakeholder menjadi salah satu tahapan yang sangat amat penting karena membantu menentukan pihak mana yang harus dilibatkan, siapa yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan, serta siapa yang akan menerima dampak dari kebijakan yang diusulkan. Jadi setiap stakeholder ini memiliki kepentingan, tujuan, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Ada stakeholder yang mendukung suatu program karena memberikan manfaat bagi mereka. Namun, ada pula yang mungkin menolak karena merasa dirugikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh agar strategi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kalau dalam sektor agribisnis, stakeholder dapat berasal dari berbagai unsur, seperti pemerintah, petani, kelompok tani, koperasi, akademisi, media massa, organisasi non-pemerintah, atau NGO, perusahaan swasta, hingga masyarakat sebagai konsumen. Jadi semua ini memiliki fungsi dan peran yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan suatu program pemerintah. Mungkin ada pertanyaan ya, kayak mengapa sih analisis stakeholder itu penting? Jadi penting dilakukan karena setiap kebijakan pertanian itu hampir selalu melibatkan banyak pihak. Jika salah satu stakeholder diabaikan, maka kemungkinan muncul penolakan atau konflik akan semakin besar. Nah, sebaliknya, apabila seluruh stakeholder dipahami dengan baik sejak awal, maka proses advokasi dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, analisis stakeholder ini membantu dalam menentukan pihak yang harus diprioritaskan dalam advokasi. Jadi dia mengetahui siapa yang berpotensi memberikan dukungan, lalu mengidentifikasi pihak yang mungkin menolak kebijakan, menentukan strategi komunikasi yang tepat, dan mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya. Nah, jadi secara umum, analisis stakeholder ini dilakukan melalui beberapa tahapan, kayak mengidentifikasi seluruh stakeholder, menentukan tingkat kepentingan, menentukan tingkat pengaruh, menentukan strategi pendekatan. Jadi, misalnya gini lah, terdapat rencana pembangunan bendungan untuk meningkatkan sistem irigasi pertanian. Jadi, stakeholder yang terlibat itu ada petani sebagai penerima manfaat, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, dinas pertanian sebagai perencana program, dinas PPR sebagai pelaksanaan pembangunan, akademisi sebagai penyediaan kajian teknis, media massa sebagai penyebar informasi, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Jadi setiap stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda, maka strategi komunikasi yang digunakan juga harus berbeda. Lalu tingkat kepentingan atau interest dan pengaruh atau power. Nah, dalam melakukan analisis stakeholder ada dua aspek, yaitu kepentingan interest dan pengaruh power. Nah, kepentingan ini menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu program kebijakan. Jadi semakin besar manfaat maupun dampak yang akan diterima, maka semakin tinggi pula kepentingannya. Itu juga sebaliknya. Jadi kedua aspek tersebut harus dianalisis secara bersama, karena stakeholder memiliki kepentingan tinggi tentu memiliki kekuasaan yang besar. Jadi begitu pula sebaliknya. Stakeholder yang memiliki kekuasaan tinggi belum tentu memiliki perhatian yang besar terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Contoh stakeholder berdasarkan interest dan power. Biasanya berasal dari pihak yang secara langsung merasakan dampak suatu kebijakan, kayak petani, kelompok tani, koperasi, buruh tani.
kelompoknya tinggi itu pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian. Nah, interest dan power itu sama-sama tinggi. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam advokasi. Misalnya kayak kepala daerah, kepala dinas pertanian, ketua gapotan yang memiliki pengaruh di masyarakat. Gitu. Lalu, strategi berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. High power, high interest. Jadi, strategi yang dapat dilakukan kayak melibatkan mereka dalam setiap proses perencanaan, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program, menjaga komunikasi secara intensif, memberikan laporan keuangan, lalu mengajak mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan. High power, low interest. Nah, strategi yang dilakukan memberikan informasi, menjelaskan dampak positif kalau program ini berhasil, lalu menjalin hubungan yang baik, dan menjaga komunikasi secara berkala gitu. Ini lalu ada low power, high interest. Jadi strategi yang dilakukan itu kayak melibatkan mereka, memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, meningkatkan partisipasi, dan menjadikan mereka sebagai sumber informasi mengenai kondisi di lapangan. Lalu ada low power, low interest. Jadi strateginya ini memberikan informasi juga, tapi seperlunya menjaga hubungan, melakukan pemantauan secara berkala, dan mengantisipasi kemungkinan perubahan posisi stakeholder. Gitu. Lalu analisis SWOT stakeholder. Jadi selain menggunakan matriks stakeholder, analisis juga dapat dilakukan mengenai metode SWOT. Jadi SWOT ini merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat itu ancaman. Jadi komponen SWOT di kekuatan itu contohnya kayak memiliki jaringan yang luas, memiliki sumber daya yang cukup, memiliki pengalaman yang baik, memiliki kewenangan. Weakness atau kelemahan. Contoh kelemahannya kayak keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, rendahnya kapasitas, dan lain-lain. Baru peluang. Contohnya kayak adanya program pemerintah, dukungan teknologi digital, permintaan pasar yang meningkat. Lalu di ancaman. Di ancaman ini ada perubahan iklim, lalu fluktuasi harga komoditas, konflik kepentingan antara stakeholder, lalu perubahan kebijakan pemerintah. Jadi contoh analisis SWOT kelompok tani itu kayak strike, memiliki anggota banyak, mekanisme lapangan, weakness, keterbatasan modal usaha, kurangnya kemampuan, opportunity, dukungan pemerintah, akses informasi melalui teknologi digital, dan threat itu harga hasil panen yang tidak stabil, lalu serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi kesimpulannya, analisis SWOT ini memahami kondisi stakeholder secara menyeluruh, sehingga strategi advokasi dapat disusun dengan lebih efektif dan berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Jadi pada akhirnya sektor agribisnis tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, karena diperlukan sinergi antara pemerintah, petani, akademisi, media sosial, NGO, perusahaan swasta, dan masyarakat agar berbagai permasalahan pertanian dapat diselesaikan secara bersama-sama. Jadi semakin baik hubungan dan kerjasama antar stakeholder, maka semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kita masuk ke studi kasus, yang dimana kasus kita kali ini membangun koalisi advokasi untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Jadi latar belakangnya, pada desa Sukamaju ini kan merupakan salah satu desa penghasil padi terbesar di Kabupaten X. Nah, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan menggantungkan kehidupan mereka dari hasil usaha tani padi. Jadi, selain menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan daerah, kawasan tersebut juga menjadi sumber pendapatan utama bagi ratusan keluarga petani. Namun,
Dalam berbagai tahun terakhir, pemerintah daerah bersama investor itu merencanakan pembangunan kawasan industri di sekitar desa. Sebagian lahan sawah produktif akan dialih fungsikan menjadi kawasan pabrik dengan alasan meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi, rencana tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mendukung karena berharap memperoleh pekerjaan di sektor industri. Sedangkan sebagian besar petani menolak karena khawatir kehilangan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian mereka. Jadi mereka juga khawatir produksi pangan daerah akan menurun apabila alih fungsi terus dilakukan. Jadi melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama pihak memutuskan untuk melakukan kegiatan advokasi agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan petani maupun pembangunan daerah. Nah, berdasarkan kondisi di atas, terdapat beberapa masalah utama yang harus segera diselesaikan. Pertama, kurangnya luas lahan pertanian produktif akibat rencana pembangunan kawasan industri. Lalu, menurunnya potensi produksi padi apabila lahan terus dialih fungsikan. Lalu, kekhawatiran petani kehilangan sumber daya pendapatan utama. Lalu selanjutnya, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Belum adanya kajian yang melibatkan seluruh stakeholder mengenai dampak jangka panjang alih fungsi lahan. Jadi permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada petani, tapi juga dapat memengaruhi ketahanan pangan, perekonomian desa, serta keseimbangan lingkungan. Jadi dalam kasus ini terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Kayak pemerintah daerah itu memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah. Lalu kelompok tani menjadi stakeholder yang paling berdampak. Karena lahan pertanian merupakan sumber utama pendapatan mereka. Oleh karena itu, kelompok tani memiliki kepentingan yang sangat tinggi agar lahan sawah tetap dipertahankan. Dan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian bertugas memberikan masukan kepada pemerintah mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Nah, selanjutnya akademisi yang berperan melakukan kajian ilmiah mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila lahan pertanian dialih fungsikan. Dan ada media massa, di mana media ini membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga proses advokasinya ini berjalan secara terbuka dan diketahui oleh publik. Selanjutnya ada NGO, jadi organisasi non-pemerintah. Ini memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun aspirasi, melakukan diskusi publik, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian. Dan investor. Nah, investor ini berkepentingan memperoleh lahan untuk membangun kawasan industri, sehingga menjadi salah satu stakeholder yang memiliki pengaruh cukup besar. Nah, pembentukan koalisi advokasi. Jadi untuk memperkuat aspirasi masyarakat, kelompok tani kemudian membentuk koalisi advokasi bersama berbagai stakeholder. Jadi koalisi tersebut terdiri atas kelompok tani, akademisi, NGO, penyuluhan pertanian, tokoh masyarakat, dan media lokal. Jadi setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kelompok tani ini bertugas mengumpulkan data mengenai luas lahan yang berdampak dan jumlah petani yang akan kehilangan mata pencarian. Nah, akademisi ini melakukan penelitian. NGO ini membantu masyarakat menyusun dokumen advokasinya. Dan media massa bertugas mempublikasi kondisi masyarakat sekitar, sehingga informasi dapat diketahui oleh masyarakat luar. Dan analisis stakeholder ini menggunakan matrik power interest. Jadi high power, high interest. Dinas daerah, dinas pertanian. Lalu high power, low interest. Investor, DPRD. Lalu low power, high interest.
Ini low power, low interest. Low power, high interest ini ada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan masyarakat desa. Jadi, kelompok ini sangat berkepentingan terhadap isu yang dihadapi, meskipun tidak memiliki kewenangan besar dalam pengambilan keputusan. Low power, low interest. Nah, masyarakat luar desa, pelaku usaha yang tidak berkaitan langsung. Jadi kelompok ini cukup memberikan informasi agar mengetahui perkembangan isu yang sedang berlangsung. Sedangkan analisis SWOT, strike kekuatan, koalisi memiliki jumlah yang cukup banyak dan berasal dari berbagai latar belakang, sehingga memiliki kemampuan yang saling melengkapi. Lalu, weakness, kelemahan, koalisi memiliki keterbatasan dana. Jadi, melaksanakan berbagai kegiatan advokasi. Lalu, opportunity atau peluang. Adanya dukungan dari media massa dan masyarakat memberikan peluang besar agar isu perlindungan lahan pertanian dapat perhatian pemerintah. Kemajuan teknologi informasi juga memudahkan penyebaran informasi melalui media sosial, sehingga jangkauan advokasi menjadi lebih luas. Lalu ada ancaman atau threat. Jadi ancaman utama itu berasal dari kepentingan ekonomi yang mendorong percepatan pembangunan kawasan industri. Selain itu, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat juga berpotensi mengurangi kekompakan koalisi akibat apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi strategi advokasi yang dilakukan itu audiensi dengan pemerintah daerah, lalu menyerahkan hasil penelitian akademisi mengenai dampak alih fungsi lahan tadi, lalu mengajukan diskusi publik yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, dan menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, lalu mengajukan rekomendasi alternatif lokal pembangunan industri yang tidak mengganggu sawah produktif. Nah, hasil advokasi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan diskusi, pemerintah daerah itu memutuskan meninjau kembali rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan hasil kajian. Jadi, sebagian besar lahan sawah produktif akhirnya tetap ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang dilindungi. Lalu pemerintah juga mencari lokasi alternatif yang memiliki dampak lebih kecil terhadap sektor pertanian. Nah, selain itu dibentuklah forum komunikasi antar pemerintah, petani, akademisi, dan investor agar setiap rencana pembangunan berikutnya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Jadi keputusan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha tani, tapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pelajaran yang dapat diambil pada studi kasus ini dapat dipahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peserta yang terlibat, tetapi juga kemampuan dalam mengidentifikasi stakeholder, membangun koalisi, dan menyusun strategi yang tepat. Jadi analisis stakeholder ini membantu menentukan pihak yang perlu diprioritaskan, sedangkan koalisi memungkinkan pihak bekerja sama sesuai dengan keahlian masing-masing. Dengan ditemukan data yang kuat, komunikasi yang baik, dan kolaborasi antar stakeholder, advokasi dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun pembangunan daerah. Jadi dapat dipahami bahwa identifikasi stakeholder dan pembentukan koalisi itu merupakan fondasi utama dalam kegiatan advokasi agribisnis. Jadi keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada kuatnya argumen yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan mengenali pihak-pihak yang terlibat, memahami kepentingan serta pengaruh masing-masing stakeholder. Jadi membangun kerjasama yang solid dan menyusun strategi komunikasi yang tepat dengan memanfaatkan alat analisis seperti matriks stakeholder, analisis SWOT. Pelaksanaan advokasi dapat menentukan langkah yang lebih efektif sehingga peluang keberhasilan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi semakin besar. Jadi pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, media, NGO, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan petani, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu dia materi pembelajaran kita hari ini. Untuk teman-teman yang belum paham ataupun masih
terdapat struggle itu bisa dicek kembali videonya, ditonton kembali sehingga pemahamannya itu lebih mendalam. Dan apabila teman-teman terdapat kesusahan dalam memahami materi, kita juga membuka diskusi di kolom komentar. Kalian bisa komen di situ, kita akan membahas lebih dalam. Oke, sekian presentasi dari saya, penjabaran dari saya, dan penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri dengan saya Tri Hazminatia Saragi, NIM 23032016. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Bye-bye.